kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar dimudahkan lancar serta channel. Kembali lagi dengan saya Bunita Permana. Video kali ini akan membahas materi lanjutan dari bab 1, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Video minggu lalu sudah dijelaskan mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Sedangkan saat ini kita akan mempelajari penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada Orde Lama dilaksanakan tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNI. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.